Shalom, selamat pagi yang mengikuti live streaming. Selamat Tuhan yang mengikuti siaran tunda. Nanti ya boleh siang, boleh malam. Tapi kita bersyukur kabar baiknya Tuhan Yesus baik. Amin. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Selama seminggu ini kita tuntunan sepekan, puji Tuhan. Kemarin oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa kita dikuatkan. Ya, tuntunan sepekan berarti bukan kita nuntun sebenarnya ya. Tapi iya, sebenarnya kayak belum layak kita berkata menuntun nih. Tapi kita bersyukur dan yang pertama kita berterima kasih sama Bapak Gembala. Terima kasih Pak buat kesempatannya kami anak-anak muda ini dipilih dan diizinkan untuk ngisi tuntunan sepekan. Tapi kita bersyukur semua Tuhan pasti yang membuka kita. Amin. Amin Mas. Haleluya. Nama Tuhan. Kayaknya kita selalu aja nih biar Selalu aja. kayak biar anak muda lah, karena kita anak muda. Kita kan seumuran ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini pokoknya bersukacita aja apapun keadaan kita, terutama hari ini mau momen Natal nih. Wah, masih suasana Natal, hari-hari terakhir di tahun ini kita mau bersyukur lah sepanjang tahun ini. Tuhan, ya yang pasti sepanjang tahun ini Tuhan sertai kita, Tuhan jagai kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama mulai tuntunan sepekan hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh datang, bahkan kami boleh memilih bagian yang terbaik hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan. Mampukan atas setiap kami Tuhan secara khusus hamba-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai Rafael Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu melalui kami dengan cara yang sederhana, cepat dan tepat Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus yang mampu lebih dahsyat menyampaikan sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan Engkau telah lahir buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah lahir atas hidup kami, membuat kami menjadi berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih beracara Engkau pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kita makan usia ini.
yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia gila dan sembah Dia. Seperti-Mu Tuhan, nama-Mu penasehat ajaib Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai Tuhan. Biarlah semua manusia memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai Rafael Tuhan, pakai setiap kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, sampaikan dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom yang ngikutin live streaming. Selamat pagi berarti hari ini ya hari kesekian sudah kemarin oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Besok masih ada ya? Masih tuntunan sepekan selama 1 minggu ini. Ya, kita bersyukur. Mungkin ada beberapa yang masih liburan nih, masih masa-masa liburan. Dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, ya bersyukur aja hari ini sebab Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini kemarin sudah oleh hamba-hamba Tuhan luar biasa. Hari ini kita ngomongin tentang prinsip ya. Prinsip gereja. Ada caring, counseling, dan mentoring. Wah, ya apa ya, sebagai gambaran gereja kita nih, sebagai gambaran gereja, jadi harus ini prinsip gereja sebagai gambaran ya, jadi prinsip kita nih harus wajib dan harus kita lakuin tentang prinsip ini, yaitu caring, counseling, mentoring. Yang pertama kita mau tentang caringnya. Menurut Rafael, caring itu apa sih? Peduli. Menurut saya caring dalam bahasa Indonesia itu adalah peduli. Ya, peduli. Kita baca dulu ayat yang mungkin sejuta umat udah tahu ya Mas. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat tadi disebutkan bahwa Bapa yang di surga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa. Dari sini aja kita udah bisa lihat ya Mas, bahwa Bapa di surga aja peduli dengan kita, sehingga Dia kasih anaknya yang Yesus ya, supaya kita tidak binasa. Ya, makanya ini adalah salah satu kepedulian yang paling besar ya. Iya. Kita ngomong peduli ya, kita bisa ngomong peduli, tapi soal ngomong mengorbankan nyawanya itu adalah kepedulian yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar nih. Nah, ini kan momennya pas Natal nih. Nah, momennya kita pas Natal, lahirnya Tuhan Yesus adalah salah satu bentuk kepedulian Tuhan terhadap kita nih. Tuhan nggak mau kita semua binasa. Tadi kan ayatnya tidak kita supaya beroleh hidup yang kekal. Kepadanya tidak binasa, supaya kita memperoleh hidup kekal. Makanya bagian terpenting dalam hidup ini harus percaya sama Tuhan, percaya dan bersyukuri. Ada orang tanya tuh, suka ngobrol, suka tanya, aduh, maksudnya ada anak-anak muda nih, khususnya anak-anak muda, tanya sama Tuhan, Tuhan sayang nggak sih sama saya? Kan sering dengar ya suka gitu, kalau ada masalah, aduh kayaknya berat banget, Tuhan sebenarnya sayang nggak? Ini salah satu bukti sayangnya Tuhan sama kita, kepedulian Tuhan terhadap kita, ya lahirnya Tuhan, ninggalin surga buat kita. Ada hati lagi. Iya, bukan hanya sekedar ninggalin, tapi Dia rela mati buat kita. Tapi hari ini kita mau, nah kadang orang nih, kalau Yohanes 6 ayat 38 itu gini, ada ayat, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ninggalin surga buat kita nih, untuk melakukan tugas besar supaya kita semua beroleh selamat. Wah, luar biasa banget nih, maka kepedulian Tuhan. Nah, kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita nih ya, dalam kehidupan terutama kita anak-anak muda. Seringkali sekarang anak-anak muda sudah nggak peduli lagi, banyak hal yang sudah 2 Timotius ayat 13, 2 Timotius 1 3 ayat 1 sampai 3 itu keadaan akhir zaman itu sangat, kita sudah melihat lah ayatnya begini, miris sekali. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya sekarang kita ngomong kalau masa sukar berarti ya sekarang ini masa yang sukar mungkin. Kita udah ngelewatin pandemi, wah bersyukur kita bisa ngelewatin pandemi ini ya. Nah yang menariknya adalah gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah salah satu tanda akhir zaman hari-hari ini adalah ketika orang-orang sudah nggak mau peduli lagi sama lingkungan, mulai mementingkan diri sendiri. Ya yang penting buat aku aja, yang penting buat aku aja. Dia nggak mau peduli sama orang lain. Kalau kata orang Sunda itu sabodoteing orang lain, sabodoteing orang lain. Yang penting mah saya kenyang, mau memikirkan diri sendiri. Alkitab dengan jelas tadi dalam Timotius, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Sekarang banyak anak-anak muda, makanya miris hari-hari ini banyak anak-anak muda yang kehilangan adab. Adab itu rasa hormat sama orang tua, memberontak sama orang tua. Makanya kita sebagai gambaran gereja harusnya kita menjauhi hal itu tuh. Harus kita ya tunduk sama orang tua, menghormati orang tua. Ayat Alkitab akhir-akhir zaman ini adalah akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Makanya hari-hari ini kita miris sekali melihat. Tapi kita nggak ngomongin tentang yang mirisnya, kita mau membahas betapa pentingnya kita mempunyai rasa peduli tadi ya. Karena ya kepedulian Tuhan yang luar biasa tadi tuh, Tuhan sudah rela ninggalin surga buat kita, itu kepedulian yang luar biasa. Makanya sebenarnya nggak ada alasan untuk orang-orang Kristen, kita sebagai orang percaya sudah nggak peduli tuh. Kita kayaknya harus nggak tahu diri jatuhnya, nggak tahu diri kalau kita nggak peduli dengan lingkungan kita. Ya, Tuhan sudah ya belum kenal kita, belum apa ya, pokoknya Tuhan sudah rela mati buat kita, rela hadir, rela ninggalin surga buat kita. Makanya kalau kita nggak peduli sama lingkungan kita, apalagi nggak peduli sama Tuhan, wah bahaya sekali. Makanya miris sekali. Makanya hari-hari ini betapa pentingnya kita mempunyai rasa peduli itu ya. Ada orang bercerita sama saya gini ya, oh ya, saya lupa ayatnya tuh. Ada sesuatu hal, kita itu standar kekristenan itu standar dosa. Kita kalau ngomong dosa kan membunuh, ya udah pasti dosa lah. Mencuri sudah pasti. Tapi ada standar hal paling kecil. Kalau kita tahu melakukan baik tapi tidak melakukannya, dosa. Makanya dosa. Makanya hari ini kita tahu lah peduli itu hal yang baik dong. Nah harusnya kalau kita tidak melakukan kepedulian kita buat lingkungan, buat termasuk ya lingkungan, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, makanya kita berdosa. Makanya pentingnya, betapa pentingnya kita harus peduli sama siapa aja, sama bahkan sama tanaman mungkin kita harus peduli juga sama lingkungan kan. Kita jangan sampai merusak lingkungan kita dengan tidak mempedulikan lingkungan itu. Ya, yang menarik adalah gitu ya. Makanya peduli, kita harus peduli karena Tuhan sudah terlalu peduli sama kita. Amin. Amin. Nah, ada yang mau ditambahin tentang kepedulian ya? Iya, di pengaplikasiannya sebagai orang Kristen itu memberi ya Mas. Iya. Seperti quotes yang sering kita dengar tuh, sharing is caring. Ya, benar. Di ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, saya bacakan ayat Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, itu gambaran gereja mula-mula itu kan, dimana makanya
Kan kalau sekarang akhir zaman tadi kita balik yang tadi ya, orang mempedulikan diri sendiri. Kalau keadaan gereja mula-mula dulu tuh, betapa tadi ayatnya berkata bahwa kepunyaan kita itu kepunyaan bersama. Jadi kalau kita terima berkat, kita punya berkat, kita harus punya mindset nih, ada berkat yang dititipin sama kita. Ini sebenarnya ada berkat orang lain. Makanya ada orang sering ngomong nih, sering bercanda sama Tuhan, ngeluh kalau, aduh, dompetnya nggak ada isinya nih, ngeluh. Tapi ketika dompetnya ada isinya, nggak mau nanya sama Tuhan tuh, Iya. nggak mau nanya sama Tuhan, ini berkat buat siapa ya gitu. Misalkan kita dapat, misalkan orang yang bekerja itu, oke, kita tahu bahwa gajiannya sudah terukur lah, kita tahu pendapatannya, sudah pendapatannya. Ketika kita kayaknya ngeluh sama Tuhan, pendapatan saya kok gini-gini amat ya. Tapi ketika Tuhan kasih lebih, dia nggak tanya sama Tuhan, ini berkat siapa yang dititipin. Makanya gambaran gereja mula-mula zaman dulu tuh, ya itu tuh, bahkan mereka menjual beberapa kepunyaan dia untuk biar sama-sama rata gitu ya, sama-sama Iya. susah bareng-bareng itu lebih keren daripada bersenang-senang sendirian gitu kan. Iya kan? Jangan sampai ya senang-senang sendiri kalau kita sama-sama bukan nggak harus bersusah sih. Kalau kita sama-sama menikmati berkat Tuhan ya pasti lebih senang dong. Nah, makanya hari ini bagian kita kepedulian itu salah satu gambaran kepedulian yang ditulis di Alkitab, bahwa kita mau mempedulikan lingkungan kita. Makanya percaya atau nggak percaya, setiap berkat yang kita punyai ada berkat orang lain yang dititipkan oleh kita. Makanya bagian kita peduli aja dulu, peduli. Pokoknya mulai lihat lingkungan, mulai lihat sekeliling, peduli sama lingkungan ini. Itu sih ya. Nah, kita kan kalau ngomong prinsip tadi kan ada caring, counseling, sama mentoring ya. Ya, selanjutnya kita ngomongin tentang counseling nih. Wah, counseling. Ini sebenarnya kalau counseling itu jatuhnya kayak apa ya? Ya konsel, ada orang-orang khusus yang memang punya karunia untuk konseling ya. Tapi hari ini izinkan kami sedikit bukan mengupas sih sebenarnya, ngomongin sedikit lah tentang konseling, karena ya kayaknya kita belum layak untuk memberi konseling ya. Tidak layak. Oh, sangat tidak layak. Iya, iya. Kalau ngomong tentang konseling ya, apa menurut Rafael kalau konseling? Konseling itu wujud karya Allah ya, yang masih ada sampai zaman ini. Dan melalui para konselor, Allah masih terus berkarya untuk menasihati, membimbing, menolong, bahkan membebaskan umat Tuhan yang terjerat dalam dosa. Iya, benar banget nih. Bahkan kalau ayat pendukungnya nih, saya bacakan Yakobus 5 ayat 16 nih. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ngomong saling itu kan kita ngobrol nih ya, ada dua pihak yang bukan hanya sepihak doang. Berarti kita ada timbal balik tuh. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Bagian yang terpenting adalah kalau kita konseling, kita harus ngaku dosa kita. Ini kan ayat ini kalau kita ngomongin tentang konseling, kita tarik dalam konseling, ya kita anggap aja kita sedang konseling nih. Hendaklah kita saling mengaku dosamu. Jadi bagian terpenting kalau kita konseling, ngaku dulu nih. Memang ngaku. Kalau udah ngaku didoain, jangan kalau udah ngaku terus disebarin kemana-mana gitu kan. Sekarang udah ember ya, jangan sampai kita jadi ember nih para konselor-konselor. Siapapun nanti yang menceritakan atau mengaku dosanya, doakan, karena ayatnya berkata saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi supaya kita sembuh dari dosa kita tadi, supaya kan sering ada orang kepahitan di gereja, itu yang sangat mengerikan. Sakit hati itu wajar ya, menurut saya ya, kita semua pasti sakit, bisa merasakan sakit lah, manusiawi banget. Misalkan kita jatuh sakit, ya wajar tuh sakit gitu. Tapi yang menariknya jangan sampai kita kepahitan tuh menyimpan rasa sakit itu gitu. Kan gini, kita tahu jatuh itu sakit ya, jatuh itu sakit, tapi kita nggak harus jatuh dulu toh buat merasakan sakit itu ya kan. Kita bisa melihat dari orang lain. Misalkan kepentok apa gitu, saya tahu sakit, tapi kan nggak harus saya pentokin kaki saya untuk berkata oh iya ternyata sakit ya kan, nggak. Lewat pengalaman orang-orang lain, jadi kita boleh melihat lah, kita boleh melihat. Yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan tinggal dalam kepahitan itu tuh ya. Kita semua adalah orang-orang berdosa tadi kan, mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi supaya kita sembuh, supaya kita tidak sakit hati tadi tuh, supaya sembuh dalam segala hal lah. Bisa jadi ada orang berkata begini ya, dosa itu membuat orang sakit, tapi belum tentu orang yang sakit itu berdosa. Walaupun
korelasinya hampir mirip-mirip itu, mirip. Tapi kita tidak ngomong setiap orang yang sakit itu karena berdosa, enggak juga. Tapi beberapa cerita dalam Alkitab berkata bahwa dosa orang-orang sakit, orang-orang mengalami sebuah kesakitan karena dosa-dosa yang dia perbuat gitu. Nah, kita tidak bisa pungkiri itu. Makanya bagian kita yang terpenting adalah menjadi sembuh dulu nih. Nah, apa yang membuat kita sembuh? Tadi yang pertama ngaku dosanya, saling mendoakan supaya kita sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terus selanjutnya makanya kita ngomong konseling ya tadi tuh saling ya ini sangat bersinambungan tuh caring, konseling, mentoring nanti. Iya, mentoring. Kita peduli hanya bukan sekedar hanya peduli saja. Kita mau deketin. Kalau ngomong tentang Tuhan Yesus, Tuhan tuh ngomong konseling ditemuin, masih inget nggak? Aduh saya ayatnya lupa tuh. Tuhan ketemu sama orang di sumur Yakub, didatengin, ketemu pribadi. Makanya konseling itu harus ketemu pribadi tuh, nggak bisa rame-rame. Kalau rame-rame ya kayaknya tidak kurang. Makanya kita belajar dari teladan Tuhan Yesus tuh. Sakius, Tuhan ketemu pribadi lewat pribadi. Sakius bisa berubah karena Tuhan datangin dia. Nah, kisah-kisah itu membuat kita jadi konseling sama Tuhan, datang sama Tuhan, ketemu pribadi sama Tuhan. Hanya bagian kita yang terpenting ya sinambungan tuh tadi caring, selanjutnya konseling. Sama saling berbagi, saling nguatin juga bagian dari konseling kayaknya ya kan? Iya Mas. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh biasanya kalau misalnya nyimpen sesuatu larinya ke hal-hal yang ini ya Mas, negatif. Iya. Lebih baik mending terbuka aja gitu ya Mas, apalagi sama kakak rohani atau pokoknya sama orang yang tepat gitu ya Mas. Pasti nanti bakal dituntun ke jalan yang ini ini generasi Z ya sekarang ya. Generasi ini angka bunuh dirinya sangat tinggi nih. Ada survei membuktikan bahwa angka bunuh diri generasi Z sekarang ini sangat tinggi. Tingkat depresi orang anak-anak muda nggak kuat tuh. Salah satunya itu dia tidak mau mengaku, tidak mau konseling, tidak tertutup gitu. Sangat tertutup, itu sangat berisiko itu. Sangat. Sekarang anak-anak muda kan banyak ya, kita melihat bahwa orang Kristen lagi yang sekarang. Orang Kristen bunuh diri. Iya, makanya kita sebagai orang, ya mungkin orang-orang tua juga peduli. Salah satu peduli sama anak-anak, bapak ibu pedulikan. Dia kalau mulai murung. Sekarang kan gini ya. Ini sih tidak mungkirin ya, tidak menghakimi bahwa sekarang salah nih. Kalau zaman dulu nih saya itu termasuk orang yang merasakan zaman dulu ya. Zaman dulu adik, kakak atau beberapa saudara itu suka tidur berbareng tuh, satu kamar beramai itu. Dia jadi merasa dia nggak sendirian. Iya. Itu salah satu didikan orang tua, orang dulu yang menurut saya harus dianut sampai sekarang. Karena sekarang nih anaknya udah tidur masing-masing, dikasih fasilitas masing-masing, udah asik sendiri, dia punya dunianya sendiri. Itu bahaya tuh. Ketika dia merasa ada tekanan, dia ada problema hidup, kayaknya merasa buntu dia karena merasa sendiri. Dia nggak merasa punya teman tuh, nggak merasa kayaknya pasti punya saudara nih, minimal kan misalkan adik kakak suka zaman dulu tidur bareng tuh, ngumpul sama keluarga, bahkan orang-orang tua dulu tidur bersama-sama. Selain mungkin keadaannya ya masih keadaannya memang tidak ada tempat yang banyak gitu. Nah, tapi itu membuat orang menjadi ada kepedulian. Dia merasa punya saudara, dia merasa kayaknya kalau tidur sendiri kayaknya ada yang aneh. Nah, sekarang kebalikan tuh. Anak-anak muda udah sendiri di kamar sendiri, bahkan pokoknya punya kehidupan sangat sendiri gitu. Makanya tadi ngerinya sekarang generasi Z itu gitu tuh. Makanya kita sama-sama berdoa buat generasi kita ya. Kita sama-sama berdoa supaya kita punya rasa sangat peduli sama peduli lingkungan. Bapak ibu yang di rumah anaknya sudah mulai turun atau keluar cuma mau makan doang, balik lagi. Mulai hari-hari ini mulai coba pedulikan, mulai tanya, ajak ngobrol gitu. Ya kayak zaman-zaman dulu bapak ibu lah, bukan zaman saya sih ya, zaman bapak ibu dulu lah. Gimana, bahkan ya sering ngumpul, sering belajar, jadi merasa dia nggak merasa sangat sendiri, dia merasa orang, bahkan sekarang itu agak saling menyalahkan ya. Orang tua sedikit menyalahkan, ya udah zaman dia udah begitu.
Terus anak mudanya merasa juga, oh bisa dia diperlakukan sama orang tuanya begitu, jadi merasa mempunyai kebenarannya masing-masing. Jadi orang tadi tuh, makanya pentingnya hari ini tentang caring tadi tuh, kita tentang kepeduliannya salah satunya itu. Terus tahap selanjutnya adalah konseling, ajak ngobrol. Bagi kita semua, ya ngobrol terbuka, ya nggak harus terbuka ke semua orang ya, nggak harus terbuka. Tadi kamu benar, ya mungkin ada orang-orang tertentu, kakak-kakak rohani, mungkin bapak ibu rohani kita bisa curhat sama bapak ibu rohani kita, bisa nyampein apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan hidup kita. Itu sih kalau ngomong tentang konseling. Yang selanjutnya bagian paling akhir adalah mentoring. Ya, bagian tadi itu tahapnya kita harus peduli, caring, konseling, dan mentoring nih. Menurut Rafael mentoring nih, ada gambaran nggak sih tentang mentoring? Menurut saya sih mentoring itu kayak guru yang mentor murid. Oh iya. Di ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini ya amanat agung ya. Oh iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di ayat itu dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum kita memuridkan pasti kita Harus jadi murid. harus jadi murid. Iya. Iya. Kita harus diperlengkapi dengan dahsyat gitu ya. Iya. Setelah kita diperlengkapi dengan dahsyat, baru kita bisa memuridkan atau kita mementor lah Iya. orang yang ada di luar. Nah, bagian yang terpenting menariknya Tuhan, ya ini nih yang tadi bagian terakhir itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menariknya Tuhan bukan hanya sekedar nyuruh, tapi dia Tuhan menyertai kita, mentor itu bisa memantau, bisa aja ya. Bisa. Ya. Mengontrol lah. Mentor yang lagi memantau gitu. Iya, memantau ya. Salah satunya, makanya menariknya kita bersyukurnya jadi orang Kristen, kita bukan hanya sekedar diutus atau diperintahkan, tapi Tuhan menyertai kita tuh. Makanya hari ini kita mau, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan mentoring ke lingkungan kita, ke keluarga kita, ke keluarga rohani kita, mentoring itu tadi tuh kalau kita ngomong tadi udah peduli nih, kita konseling, nggak kita tinggalin gitu aja, kita harus mentor tuh dia sampai mana. Karena gini, bagian tersulitnya orang tuh bertahan ya. Kalau gitu kadang ada bukan sebuah maksudnya mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Makanya ada orang-orang kalau baru bertobat kita harus mentor tuh, karena dia punya kesempatan lebih besar untuk balik lagi. Masih belok-belok gitu. Iya, masih belok-belok, makanya perlunya kita mentoring. Makanya kita bersyukur ayatnya tadi tuh, ayat bahwa kita disuruh Tuhan untuk menjadikan semua murid. Yang pertama, hanya murid yang bisa memuridkan kan ya. Tapi yang bagian yang paling menarik adalah Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Makanya Tuhan akan menyertai kita sampai akhir. Makanya kita bersyukur bagian kita lakuin aja dulu, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang beri kuasa juga. Tuhan yang memberi kuasa. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar daripada apa yang sudah pernah Tuhan Yesus lakukan. Makanya kita bersyukur hari ini. Yang pertama tadi kita mau peduli, kita mau bukan hanya sekedar peduli, tapi kita mau ngajak ngobrol, kita mau konseling. Yang bagian terakhir adalah kita mau mentoring Tuhan. Haleluya. Dari tambahin ya? Cukup kali. Iya. Terima kasih Bapak Gembala. Mungkin hanya sebatas ini yang bisa kami sampaikan. Tapi kita bagian yang terpenting dalam hidup ini adalah tetap percaya sama Tuhan. Amin. Tetap percaya bahwa yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun Alkitab bernyata tadi kan, Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sampai nanti zaman berakhir, Tuhan selalu menyertai kita. Itu janjinya Tuhan buat kita semua. Amin. Itu saja mungkin puji nama Tuhan, kita sama-sama satukan dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapak dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih hamba-Mu
Dan Rafael telah berhenti berbicara. Tuhan, sampaikan isi hatimu Tuhan. Kau berkaryalah Roh Kudus buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih kami serahkan hari-hari ke depan ke tangan-Mu Tuhan. Hari esok penuh harapan. Terutama Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini dengan sukacita karena kami tahu Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya tahun depan Tuhan, tahun 2024 Tuhan juga menyertai. Kalau Tuhan sudah menyertai kami pada hari ini, Tuhan pasti akan menyertai kami di tahun-tahun depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami memperkatakan tahun depan tahun yang makmur, tahun yang subur Tuhan, tahun-tahun berkat, karena kami berjalan bersama-Mu, sumber berkat itu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.